Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 23 November 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa pertemuan kita akan membaca berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkumpul di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ada sejumlah perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sepanjang tahun 2022. Hal itu diakibatkan dari penurunnya daya beli masyarakat karena pelemahan ekonomi global. Sehingga penurunan permintaan tersebut membuat banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jam kerja karyawan hingga melakukan PHK. Pertanyaannya, mengapa terjadi PHK massal dan juga apakah badai PHK sudah menyasar tenaga kerja di tanah air? Dan juga bagaimana kebijakan penguasa menyikapi problem ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Humas Aliansi Buruh Indonesia, Bung Nanang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Nanang? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, Bung Nanang, terkait dengan hal ini, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menyasar tenaga kerja di Indonesia. Dan juga situasinya bisa bertambah buruk mengingat ramalan banyak pihak mengenai resesi tahun 2023 yang akan jatuh pada saat itu. Nah, bagaimana Bung Nanang sebenarnya, apakah badai PHK ini sudah menyasar tenaga kerja di tanah air juga, Bung Nanang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang badai tenaga kerja ini sudah sampai di tanah air ya. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam rapat kerja dengan Komisi 9 di DPR RI pada Selasa 8 November yang lalu mengatakan bahwa PHK per September itu ada 10.765 kasus. Ya, jadi ada 10.000 lebih kasus PHK yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, ini menyusul dari gelombang PHK di dunia internasional kayak Facebook ya udah mem-PHK sekitar 11.000 karyawannya. Kemudian Amazon itu mem-PHK 10.000 karyawannya, kemudian Twitter itu mem-PHK 2.000 karyawannya. Tapi ini Twitter ini masih rencana. Ya, tentu saja ini semuanya terjadi karena sektor usaha itu tidak jalan. Ekonomi non real tidak menjadi prioritas, tapi yang menjadi prioritas adalah ekonomi non real. Nah, itulah kenapa meskipun badai PHK ini melanda, tapi mereka yang bergerak di sektor real itu walaupun pontang-panting ya, itu masih bisa survive sampai sekarang. Dan Indonesia pun ini juga digadang-gadang tidak akan terdampak resesi 2023 karena ada dua komoditi yaitu batu bara dan kelapa sawit yang mereka masih bisa jual ke luar negeri. Ya, tapi ini juga mengalami tren penurunan. Jadi kita harus memang waspada terhadap tren dari PHK ini. Begitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Nanang. Bung Nanang, sebenarnya juga apakah nasib PHK hanya membayangi rakyat jelata dan juga apakah sebenarnya bagi TKA, tenaga kerja asing, masih bebas melenggang di Indonesia, Bung Nanang? Iya, kalau dunia internasional itu bisa terimbas, maka China sebagai pemasok tenaga kerja asing terbesar saat ini itu juga bisa mengalami gelombang PHK juga karena ekonomi China saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau memang baik-baik saja, mengapa mereka ngirim tenaga kerjanya ke Indonesia kan gitu? Suruh kerja di tempatnya sendiri aja. Nah, jadi Masya Allah, ya mereka memang saat ini belum terdampak, ya, belum terdampak. Tapi kalau yang ngirim mereka ini, perusahaan yang ngirim mereka ini, negara yang ngirim mereka ini juga mulai mengalami krisis, dan juga di Indonesia juga karena memang ini kondisinya 60-40, apakah 40% kita masih bisa bertahan di 2023? Ya, kalau tidak ada kebijakan untuk menggenjot ekonomi real, maka kita nggak akan survive juga gitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Nanang,
apakah sebenarnya juga penguasa ya rezim saat ini mengetahui persoalan ini dan juga menyiapkan akhirnya kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya PHK yang lebih besar di masa mendatang, Bung Nanang? Iya, sebenarnya tadi saya sudah yang lihat bagaimana kementerian kementerian yang terkait dalam hal ini itu sudah menyiapkan beberapa fase untuk menyelamatkan diri dari resesi 2023. Yang pertama, mereka mengandalkan BLT. Pemerintah mengandalkan BLT untuk 40% rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menggenjot sektor pariwisata. Nah, dua sektor ini yang sekarang sedang dijalankan begitu. Nah, menjadi pertanyaan apakah BLT ini memang sudah menyeluruh? Itu yang pertama. Karena faktanya banyak rakyat miskin. Ini survei saya sendiri ya di RT-RT sekitar saya, di kota saya sendiri, banyak yang betul-betul miskin, tidak punya pekerjaan, nggak dapat BLT. Justru yang dapat itu adalah keluarga dari aparat-aparat yang terkait. Nah, ini silahkan bagi para penguasa yang menonton siaran ini untuk untuk menyelidiki gitu ya. Nah ini yang terjadi, banyak sekali yang salah sasaran. Dan BLT ini juga nggak lama kan? Nggak lama, nggak mungkin BLT ini jalan setahun penuh atau mungkin selama 10 tahun gitu ya, nggak mungkin jalan. Kemudian yang kedua menggenjot sektor pariwisata. Nah tadi udah disampaikan nanti bisa dilihat di YouTube ya bahwa pemerintah itu mentargetkan untuk sektor pariwisata ini adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Jadi kalau istilah saya maunya mereka tiap hari para pejabat disuruh rekreasi gitu ya ke tempat-tempat wisata, beli apa namanya beli makanan di sana, beli souvenir yang ada di sana, itu yang disasar. Nah, pertanyaannya adalah nggak semua ekonomi menengah ke atas itu mau menginvestkan atau mengeluarkan dana mereka setiap minggu untuk rekreasi. Mereka punya juga anak-anak yang sekolah, mereka juga punya anak-anak yang kuliah, mereka juga punya tanggungan, angsuran dan lain sebagainya, gitu. Jadi apa namanya yang justru menderita itu adalah menengah ke bawah. Ini gimana nasibnya? Kan gitu ya. Nah, kalau menengah ke atasnya udah nggak mau ke tempat wisata karena memang juga mulai terdampak resesi, terdampak apa namanya inflasi begitu, maka justru yang menengah ke bawah ini juga akan mengalami dampak juga. Ya, jadi stan-stan atau apa namanya tempat-tempat jalan souvenir dan makanan di tempat-tempat pariwisata itu juga akan mengalami kesepian begitu. Begitu Bung Fauzi. Baik. Bung Nanang, sebenarnya apa dampak PHK massal di industri padat karya? Dan juga sebenarnya apa penyebabnya? Iya, industri padat karya ini luar biasa dampaknya ya. Karena memang kelihatannya kalau kita melihat dari tren kapitalisme global ini dia lebih bermain di sektor ekonomi non real karena lebih mudah dan keuntungannya juga lebih 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 banyak. Nah, tapi resikonya juga lebih lebih besar gitu. Mereka main di bursa saham dan lain sebagainya. Kerugiannya yang diterima pun juga lebih besar. Nah, dampaknya gimana tentang ini ya apa sektor usaha padat karya. Nah, ini padat karya sekarang mulai mulai ter teralienasi dengan kecanggihan teknologi. Karena memang kita nggak bisa memungkiri zaman semakin maju dari teknologi 3.0 ke teknologi 4.0. Nah, padat karya ini sebenarnya bisa diselamatkan kalau terjadi peningkatan SDM. Ya. Nah, bagaimana nanti sekolah-sekolah itu menyiapkan anak-anak didik mereka ketika mereka lulus sudah siap menghadapi tantangan ekonomi saat ini, menghadapi tantangan kerja saat ini. Mungkin yang dulu uh, biasa mencangkul sawah dengan cangkul manual, mereka bisa mengoperasikan mesin cangkul. Tetap nanti padat karya itu akan bisa diselamatkan, tapi perlu langkah-langkah mulai sejak dini untuk ke sana begitu. Jangan sampai ketika lulus sekolah, lulus SMK, mereka justru nganggur, nggak ngapa-ngapain kan gitu. Emang kan skillnya sudah ada, tetapi lapangan pekerjaannya justru dikuasai oleh tenaga kerja dari asing. Begitu Bang Fauzi. Baik,
Bung Nanang, kalau berbicara terkait dengan badai PHK ini, setelah badai PHK ini pastinya orang-orang yang di PHK tidak memiliki pemasukan yang tetap. Dan juga mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi kalau berbicara kebutuhan hidup, ya harga sekarang sudah mulai melambung tinggi. Ya, baik itu kebutuhan pokok, ya, terus juga kesehatan dan juga pendidikan yang harus mengeluarkan uang di sana. Ya, pastinya ini juga menyengsarakan rakyat. Dan penguasa yang saat ini malah mendukung oligarki yang ada, di mana setiap kebijakan diambil yang itu memuluskan kepentingan oligarki yang ada. Bagaimana pendapat dari Bung Nana? Iya, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, kesalahan utama dari sistem kapitalisme itu adalah mereka bermain di sektor ekonomi non real, begitu. Rakyat sekarang ya butuh, bahkan negara kita saat ini butuh penggenjotan sektor. Kasih contoh, gesit. Mereka PT Pindad itu sudah bisa memproduksi motor listrik ya dengan brand gesit. Itu dia survei, dia tuh ini memulai semuanya itu dari awal sehingga terciptalah motor gesit yang lumayan tangguh. Nah, pada sisi yang lain, kenapa SMK, mobil SMK yang sudah ada perusahaannya, kemudian kita bisa melihat di televisi ada aktivitas pekerja di sana, tak kunjung on the road, gitu ya. Mobilnya tak kunjung on the road. Ya, padahal kalau jadi on the road, ini akan menghemat pengeluaran rakyat untuk membeli mobil. Dan justru juga akan menyerap banyak tenaga kerja, kan gitu. Nah, intinya apa? Sektor real harus berhadapan dengan oligarki. Perusahaan mobil terkenal seperti Honda, Toyota, mereka memasukkan produk mereka ke Indonesia juga harus bayar pajak kan? Pastinya pajaknya mahal dan mereka nggak mau dikalahkan dengan mobil nasional. Harus ada jaminan bahwa produk mereka ini tetap ada pembelinya di tanah air karena mereka udah bayar pajak mahal gitu. Mana SMK ini kok nggak keluar-keluar karena dia harus berhadapan dengan korporat asing penguasa dunia otomotif. Demikian juga di sektor yang pertama kita Indonesia semenjak Orde Baru itu terikat kontrak dengan kapitalisme global, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ya. Tambang-tambang kita dikuasai, kemudian hasilnya dibawa ke luar negeri. Nah, kalau seandainya tambang-tambang itu dikelola sendiri oleh negara kita, pastinya kita akan punya banyak barang yang dijual, banyak komoditi yang dijual, selain digunakan untuk dalam negeri sendiri. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "An-nasu syuraka fi thalathil ma' wal kala' wan nar." Manusia itu berserikat dalam 3 hal: air, sumber energi, air, padang rumput, dan api, yaitu sumber energi. Nah, batu bara, minyak bumi, kalau dikelola sendiri, insya Allah akan menyelamatkan banyak BUMN. Kan lucu, PLN, pembangkit listriknya harus beli batu bara dari luar, dari asing. Kan gitu. Yang memasuk batu bara ke PLN, ke negara kita, para konglomerat, para korporat, baik korporat dalam negeri maupun korporat asing. Begitu. Jadi kita sekarang ini berhadapan dengan mafia kapitalisme global yang sangat berat gitu ya. Ya, sangat berat. Kenapa? Karena kita pakai sistem itu juga. Maka satu-satunya untuk keluar dari sini adalah ganti sistem. Seperti itu, Bung Fauzi. Oke, baik. Bung Nanang, sebenarnya bagaimana solusi Islam mengatasi problem pengangguran dan PHK massal ini, Bung Nanang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang saya suka ini. Baik, dalam sistem syariat Islam, negara itu dibangun berdasarkan asas industri. Jadi industrialisasi itu wajib diterapkan di segala bidang, mulai industri pasta gigi, sabun mandi, ya deodoran, sampai industri pesawat terbang, pesawat tempur. Harus made in Indonesia.
harus made in dalam negeri. Sehingga dengan demikian maka akan menyerap banyak tenaga kerja di dalam negeri. Ya. Dan dalam sistem syariat Islam tidak boleh ada lelaki di usaha produktif yang nganggur. Kalau ada yang nganggur, jam kerja mereka leha-leha, ngopi di pinggir jalan, nggak ada kerjaan, maka penguasa, pemerintah wajib ngajak mereka bekerja. Kamu punya skill apa? Saya punya skill ini, Pak. Oke, kasih modal jalan. Kamu punya skill apa? Saya nggak punya skill. Oke, ya, maka dimasukkan ke kayak sekarang PLK, dikasih skill, kemudian dilepas gitu ya. Nah, kalau sekarang kita memang ada program kartu prakerja, tapi bagaimana program kartu prakerja ini apakah membuat dunia usaha itu bergairah? Apakah dengan kartu prakerja itu rakyat bisa menginisiasi pekerjaan-pekerjaan baru? Itu belum sampai ke sana, ya. Nah, itu sistem Islam jadi yang pertama melakukan industrialisasi di segala bidang, kemudian mendorong para laki-laki untuk bekerja. Yang ketiga, jauhi sistem ribawi, ya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menjadi pembatas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbisnis real, main di sektor ekonomi real, bukannya non real atau riba. Kan gitu ya. Nah, riba kan gitu ya. Saya punya uang 100 juta, saya taruh di bank, deposito, saya nggak mau ngapain, saya nggak kerja, dapat uang. Nah, itu nggak bisa. Dalam sistem Islam itu nggak bisa. Inilah yang menghancurkan ekonomi negara. Inilah yang terjadi di Inggris. Ini yang terjadi di Italia, inilah yang terjadi di Spanyol, dan Amerika sudah mengalami ini. Cuma mereka bisa menutup-nutupi kehancuran ekonomi mereka. Jadi seperti itu Bung Fauzi. Jadi memang harus ada perubahan sistem. Kalau sistem yang dipakai sekarang, kita pakai sistem demokrasi nggak bisa. Karena demokrasi itu ada 4 kebebasan. Salah satunya kebebasan pemilikan. Siapa yang punya uang banyak, dia akan bisa menguasai hutan, menguasai tambang, bahkan menguasai negara. Begitu Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Nanang atas kesempatannya. Pemirsa, program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten program Kabar Petang. Akhirnya, saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.